Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia si tua-tua keladi, makin tua makin diminati. Ya, ini adalah iPhone X, smartphone yang fenomenal ini hadir di tahun 2017. Untuk harga barunya dulu sekitar 20 jutaan dan salah satu HP yang termasuk mahal pada waktu itu. Smartphone ini hadir sebagai kado ulang tahun yang ke-10 untuk iPhone. iPhone X juga menandai era baru desain dan teknologi smartphone waktu itu dan menjadi kiblat bagi pengembangan smartphone di dunia. Di tahun 2022 ini usianya sudah menginjak 4 tahun lebih. Untuk harga secondnya masih cukup tinggi ya guys. Tentunya kalau dibandingkan dengan smartphone flagship seangkatannya macam Samsung Galaxy S8 maupun Samsung Galaxy S9. Untuk harga varian dengan storage 256 GB, bekasnya masih di angka 4,5 juta sampai 5 jutaan. Sedangkan varian 64 GB di angka 4 sampai 4,5 jutaan tergantung kondisinya ya. Nah, di tahun 2020 ini apakah HP ini masih worth it untuk dibeli? Yuk kita simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari desainnya. Untuk unit yang kita review ini adalah unit second varian 256 GB. Dari segi desainnya di tahun 2022 ini masih sangat bagus menurut saya. Desain yang tak lekang waktu, ciri khas produk Apple. Selain canggih, fungsional, dan pasti ada nilai estetikanya. Built-in quality-nya mantap banget, detailnya dapat, dan sangat presisi ya. Terasa ini barang mahal meskipun ini sudah bekas, aura mewahnya itu masih dapat banget. Untuk bahannya ini sudah dari kaca dan framenya juga terbuat dari stainless steel yang kualitasnya diklaim setara dengan material yang digunakan untuk alat-alat bedah. Dari sisi depan ini oke, dari samping atas dan bawah ini oke banget. Di bagian bawah ada lubang speaker, mikrofon yang tersusun rapi dan simetris. Bagian kanan ada tombol power dan SIM card tray. Bagian atas kosong. Di bagian kiri ada tombol volume dan tombol manual mute. Bagian yang mungkin sudah kelihatan tertinggal adalah bagian kameranya saja ya guys. Overall desainnya masih terlihat cakep banget bahkan untuk 2 tahun mendatang. Untuk feel handlingnya nyaman banget meskipun agak terasa licin. Ini karena desainnya bulat di bagian sisi-sisinya sehingga lebih nyaman jika dibandingkan dengan yang flat. Untuk bobotnya lumayan berat, tapi hal ini malah yang buat HP ini terasa mantep digenggamnya. Terasa solid dan perasaan megang barang mahal dengan kualitas tinggi itu terasa banget. Bagian yang saya suka dari iPhone X ini adalah suaranya oke banget. Ini suaranya sudah stereo dan didengarnya ini kualitasnya bagus banget jika dibandingkan dengan HP-HP kelas 5 jutaan sekarang. Oke, kita lanjut ke bagian layarnya. Mengusung layar Super Retina OLED HDR10 dan sudah ada fitur Dolby Vision-nya. Layarnya bening, tajam, dan kita bisa menonton video sampai kualitas 1080 pixel. Untuk tingkat kecerahannya hanya 625 nits ya, dan untuk pemakaian di siang hari ini kurang nyaman menurut saya. Bahkan di setting tingkat kecerahan yang paling maksimal pun ini masih samar-samar kalau di kondisi siang hari yang terang. So, di tahun 2022 ini untuk bagian layarnya, meskipun masih bisa bersaing dengan kelas HP 5 jutaan saat ini, tapi sudah tertinggal jauh di bagian tingkat kecerahan layarnya. Oke, kita lanjut ke bagian platform dan softwarenya. Untuk softwarenya ini masih dapat update ke versi iOS 15 terbaru ya. Saat kita review, HP ini masih ke bagian update iOS versi 15.4. Ini versi terbaru per Maret 2022. Melihat iPhone 6s yang masih dapat update ke versi iOS terbaru, bukan tidak mungkin iPhone X ini akan masih dapat update iOS ke versi terbaru bahkan untuk 2-3 tahun mendatang.
Chipset yang dipakai di iPhone X ini adalah chipset buatan Apple sendiri, yaitu chipset A11 Bionic 10 nanometer dengan konfigurasi hexacore 2,39 GHz. Untuk skor AnTuTu-nya mencapai angka 282.000. Skor ini dites dengan menggunakan AnTuTu versi V9 ya. Untuk pengujian dengan Geekbench 5 mendapat skor 1750. Skor ini hanya sekitar 30% jika kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max keluaran terbaru ya. Untuk performanya, penggunaan sehari-hari untuk sosmedan seperti Instagram, Facebook, YouTube ini masih oke ya. Cuman saya ada pengalaman nge-lag pas lagi buka aplikasi macam Tokopedia. Entah kenapa ketika meload pencarian di Tokopedia terasa sangat berat loadingnya. Untuk performa gamingnya saat dicoba main game ringan seperti Mobile Legends pastinya lancar-lancar saja ya, tidak ada kendala dan kita bisa main di settingan grafik ultra. Untuk suhunya juga aman-aman saja. Saat kita main Mobile Legends selama 6 menit suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian untuk gaming yang agak berat seperti PUBG, kita dapat settingan grafik HDR dan frame rate di ultra. Dan saat dites main selama 17 menit suhunya juga aman-aman saja. Suhu tertinggi kita dapat 42,8 derajat Celcius. Mungkin kalau mainnya agak lama bisa naik lagi ya suhunya. Justru akan naik drastis ketika digunakan untuk perekaman video 4K dalam waktu yang lama. Serta jika kita gunakan untuk WiFi dan hotspot dalam waktu yang lama, HP ini akan cepat panas sekali. Dari segi platform dan performa, menurut saya ini sudah jauh tertinggal ya jika kita bandingkan dengan HP-HP keluaran terbaru di kelas 5 jutaan. Dan jika poin kamu adalah gaming dan performa, mending beli HP Android kelas 5 jutaan terbaru. Beberapa bahkan sudah memakai chipset Qualcomm Snapdragon 860 atau MediaTek Dimensity 920. Dan secara skor AnTuTu dan performa ini sudah di atas dari chipset A11 Bionic ya. Jika kamu tertarik untuk membeli HP second-nya, di pasaran saat ini tersedia dalam dua pilihan ya. Pilihan yang pertama dengan memori 3 GB dan storage-nya 64 GB dan ini harganya antara 4 sampai 4,5 jutaan. Tergantung kondisi dari HP second yang kalian beli. Dan varian kedua, varian dengan memori 3 GB dengan storage-nya 256 GB. Ini harganya antara 4,5 sampai 5 jutaan, tergantung dari kondisi juga dari HP yang kalian beli ya. Dan perlu dicatat bahwa di HP ini tidak tersedia slot memori eksternal dan juga tidak ada pilihan untuk storage 128 GB ya. Jadi kalau dirasa varian 64 GB terasa tanggung, dengan selisih 500 sampai 1 jutaan mending pilih yang storage 256 GB. Untuk kapasitas baterainya sebesar 2716 mAh. Kapasitasnya ini sangat kecil kalau kita bandingkan dengan kapasitas baterai HP 5 jutaan sekarang yang mencapai 4500, bahkan ada yang sampai 7000 mAh. Kemudian untuk kapasitas chargingnya ini sebesar 15 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 30% dalam waktu 44 menit. Ini mungkin karena unit second ya, jadi berbeda dengan klaim Apple yang bisa ngecas antara 0 sampai 50% hanya dalam waktu 30 menit saja. Kemudian untuk ketahanan baterainya saat dipakai main Mobile Legends selama 6 menit baterainya berkurang sekitar 11%. Dan saat dipakai main PUBG selama 17 menit baterainya berkurang 14%. Dan ini cukup boros menurut saya ya. Sekali lagi ini kapasitas baterainya kecil banget. Dan ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli HP ini. Kalaupun memang harus beli, usahakan dapat BH yang 100% ya, atau minimal 95% lah baterai health-nya. Dan untuk HP bekas mungkin agak sulit kecuali baterainya sudah pernah diganti oleh pemilik sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian kamera. Di sini hanya ada dua konfigurasi kamera ya, yaitu kamera utama atau kamera wide 12 megapiksel dan kamera telefoto 12 megapiksel.
Untuk kamera wide-nya ini bisa melakukan perekaman hingga kualitas 4K dengan pilihan 24 fps, 30 fps, dan 60 fps. Kemudian sudah ada fitur OIS atau Optical Image Stabilization yang akan membuat perekaman lebih stabil. Untuk fitur-fitur di kameranya sangat minim sekali ya guys. Di sini hanya ada pilihan untuk slow motion, kemudian time lapse, kemudian ada portrait serta pano. Dan ini kalau kita bandingkan dengan HP-HP sekarang yang baru rilis ya di harga 5 jutaan, ini sudah tertinggal jauh. Jadi kalau pilihan kalian soal kamera dengan fitur-fitur lengkap, sepertinya iPhone X sudah ketinggalan ya. Untuk kamera selfie-nya sebesar 7 megapiksel dan bisa melakukan perekaman video hingga kualitas 1080 piksel di 30 fps. Dan satu hal yang sangat disayangkan, di kamera iPhone X ini tidak tersedia mode malam ya, sehingga ini mengurangi hasil untuk foto malam ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan HP 5 jutaan sekarang, ini sudah tertinggal jauh ya. Ini beberapa contoh yang kita ambil dengan kamera wide ya. Untuk hasilnya menurut saya masih bagus ya. Di sini untuk warna-warnanya tidak terlalu overcoloring. Ini warnanya alami, ciri khas iPhone ya, dan masih oke menurut saya. Kita lihat warna biru dan rajutan awannya ini masih sangat detail sesuai dengan aslinya. Cuman hanya kurang di bagian backlight ya. Pada saat kondisi backlight ini masih agak kurang pencahayaannya. Kita lihat di sini anak kecil di sini wajahnya hampir nggak kelihatan, meskipun di latar belakangnya ini bagus ya. Untuk rajutan awan dan warna langit serta gambar air ini bagus menurut saya. Dan ini contoh lain ya, lumayan bagus. Dan ini foto portrait. Foto portraitnya juga kualitasnya cukup bagus menurut saya. Dan sangat disayangkan tidak ada mode night ya, dan kondisi pada saat pengambilan foto di malam hari seperti ini ya, kalau kita bandingkan dengan HP-HP sekarang ini sudah ketinggalan sih menurut saya. HP-HP 5 jutaan sekarang sudah bisa mengambil foto dalam kondisi low light dengan lebih baik. Kemudian untuk kualitas video 1080 pixel seperti ini. Dari video ini kita bisa lihat dan bisa rasakan untuk kualitasnya lumayan stabil ya. Terasa OS-nya sangat bekerja di sini. Ini lumayan stabil menurut saya, ini dalam kondisi berjalan ya. Gambarnya masih stabil, dan ini untuk kualitas 4K hasilnya juga seperti ini, masih stabil. Kita lihat untuk rajutan awan dan warna langitnya ini sesuai aslinya ya. Ini masih bagus menurut saya. Detailnya dapat dan warnanya tidak overcoloring ya. Untuk video yang diambil dengan kondisi backlight menghadap matahari langsung, hasilnya seperti ini ya. Kita lihat di sini wajah dari anak-anak ini tidak begitu jelas ya, karena dalam kondisi backlight. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini kualitas perekaman dengan kamera depan. Dan untuk hasilnya di sini kelihatan overexposure di bagian belakang saya. Untuk langit dan awannya berwarna putih ya. Terlihat overexposure. Meskipun untuk kondisi backlight ini malah oke menurut saya. Ini wajah saya masih kelihatan ya. Dibandingkan dengan kamera belakang tadi, untuk backlightnya masih oke, cuman terlalu overexposure menurut saya. Oke, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke guys, kesimpulannya iPhone X di tahun 2002 ini menurut saya sudah tidak worth it ya. Dengan budget 5 jutaan, di luar sana ada banyak pilihan baik HP keluaran terbaru yang pasti dengan performa yang lebih baik, atau kalau kalian berniat mencari HP flagship yang second, dengan budget 5 jutaan kita bisa dapat HP flagship second yang lebih mudah seperti Samsung S10 Plus, atau kalau kalian menambah budget dikit bisa dapat Samsung Galaxy S20 ataupun Samsung Note 10 Plus yang sekarang di kisaran 5-6 juta tergantung kondisinya ya. Menurut saya ini pilihan yang lebih worth it.
Tapi balik lagi ya, pilihan ada di tangan Anda. Karena terkadang ada juga yang memilih HP karena setia pada satu merek atau karena gengsi yang didapat kalau memakai barang dengan brand yang kuat macam Apple. Atau karena masih ada dukungan untuk update software hingga 2 atau 3 tahun mendatang. Sesimpel itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.